Jadi tolong like ya. Jadi gini, kalau memang mereka mengikuti mila Ibrahim, kenapa penghapusan dosanya tidak potong domba? Terus mereka bilang perbuatan, kan beda. Bangsa Israel kan kalau berbuat dosa, potong domba, potong lembu ya, yang domba yang tidak bercacat, persembahan, penghapusan dosa kepada para imam ya kan, suku Lewi. Nah, itu. Terus kalau orang yang susah, burung merpati tekukur untuk penghapusan dosa. Terus sekarang kalau mereka kenapa si media ini, mereka ini ya, apa namanya? Bunuh cicak, Pak, bunuh cicak. Oh, bunuh cicak. Tanya sama media saja udah. Korbannya cicak, Pak, korbannya. Ya, bunuh cicak, betul. Korbannya cicak. Ya, benar. Bunuh cicak, betul. Oke, kita jemput dulu ya sebelum dikesimbiri. Yulia, selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Saya kira udah pagi. Oke, silakan. Pak Media, silakan Media Channel, silakan. Halo, selamat malam kawan-kawan. Selamat malam. Selamat malam, Pak Media. Selamat pagi, Media. Sudah bunuh berapa cicak media? Ya itu ada panahnya kawan, ada panah cecak kalau di rumah Madia. Jadi Madia tuh nggak mau cecak di atas plafon itu, di atas genteng itu ke makanan masuk. Kalau kawan-kawan pingin tai cecak gugur ke makanan ya nggak masalah, jangan dibunuh cecak. Bener kan, Pak Bom bener kan? Dia korbannya cicak, Pak. Kalau ya. kita korbannya ayam, domba, merpati, domba. Kalau Madia korbannya cicak, Pak. Bener kan? Madia saya nggak salah kan? Kopi, ke minuman saat makan kan di atas pohon. Saya nggak salah kan, Pak Bom? Saya nggak salah kan? Korbannya cicak tuh udah diakui. Betul. Madia. Benar. Betul sekali. Masukkan tai cicak kan bisa dikasih lalat. Kalau kawan-kawan suka tai cecak jatuh ke makanan dibiarin, cecaknya di atas ganteng ya, di atas plafon ya nggak masalah. Ya, tapi lalat ditelan ya. Lalat ditelan ya. Tai cicak orang lalat aja saya cemplungin lagi, saya tenggelemin kok di kopi saya. Lalat ditelan ya. Ditelan. Nggak apa-apa. Kawan-kawan suka makan yang bekas tai cecak jatuh itu ya di atas plafon jatuh waktu kita makan ya. Nah, ya kan. Madia makan lalat. Kekeran. Orang Kristen pintar, Madia. Kopinya ditutup, pakai tutupnya. Nggak ada orang Kristen kopinya dibuka begitu aja. Waktu makan apa ditutup makanannya, air minumnya? Ditutup, ada tudung saji. Tutup dong. Kamu aja yang nggak kayak kamu. Nggak tutup, makanya penyakitan. Satu-satu nanti orang bilang Mbak Umi bilang keroyokan lagi Umi Dini. Oh, Media? Umi Dini bilang itu kawan-kawan ini yang Madia lagi tanda tanya. Nggak ada yang keroyokan sini, Pak. Madia kalau orang Kristen bersih-bersih, Madia kalau orang Kristen bersih-bersih, Madia nggak jorok kayak kamu, dibuka. Kalau kita ditutup. Tapi buktinya cecaknya dibiarin, nempel-nempel di dinding. Cecaknya bagus, karena ada lagunya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang si Madia, hap, lalu ditangkap. Madia ditangkap. Kalau kawan-kawan suka pakai ke makanan, yaitu hak kawan-kawan. Gak ada orang Kristen, gak ada yang suka makan tai cecak. Nggak ada pernah makanan orang Kristen orang Kristen tuh bersih-bersih makannya. Nggak ada orang Kristen. Nggak ada orang Kristen itu makanannya di. Nggak ada orang Kristen makan begituan. Nggak ada. Makanya pinter-pinter. Iya. Bisa bikin pesawat. Bisa bikin komputer. Betul. Ya. Saudara. Ya. Itu cecak itu binatang pembersih loh, Pak. Iya. Itu tainya aja dia bedakan, Pak. Itu kotorannya. Yang bersih putih, yang kotor hitam. Itu lihat perhatikan cecak itu. Iya benar. Tapi yang penting
Tapi yang penting orang Kristen nggak pernah ada makanannya kena tai cicak karena ditutup. Orang Kristen kan otaknya waras. Iya, Waras, cerdas, pintar-pintar. cerdas. Iya. Terima kasih. Terima kasih Madia. Terima Kita kasih. sambut dulu, nanti Madia. Madia nggak apa-apa. Kita sambut dulu Ibu Yulia ini, Yulia. Oh, Yulia. Halo Pak Bom, selamat malam. Shalom. Dari mana? Kita Dari ada mana mau dari kemana? Jawa, Pak itu ada asli Sorong. Oh, Pak Ito di Sorong. Yo, Baru Ibu di mana? saya ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Oh iya, bagaimana? Bagaimana? Nah, luar biasa, saya selama mau ikut masuk di channelnya Pak Bombom. Kalau bisa masuk-masuk ini baru bisa masuk saya. Puji Tuhan. Saya ikut terus Pak Bombom, dahsyat. Pak Bombom pu channel sampai paling lama panjang sekali. Saya ikut sampai pagi. Panjang dan lama. Itulah Betul. kue yang itu, kue. Itu Madia kenapa itu? Sudah suntik tetanus belum? Nanti kalau Madia tanya sama Ibu, nanti Ibu marah lagi. Bila Madia suntik tetanus. Nanti Ibu, Madia tanya, Bu, mau dikasih poligami keberapa? Suami istri yang keberapa? Ayo. Epen Kang. Cupen tuh. Madia, tanya Ibu tuh. Masa dibilang kamu suntik tetanus? Jawab dong Madia, bilang Bu, mau di Halo, poligami. apa itu? Apa itu, Pak? Itu Ibu. Oke, makasih kawan. Apa Bam? Apa Bam? Oh, Ditanya Ibu apa ini? Yulia bilang, Mama dia mau disuntik tetanus nggak? Tetanus apa tetanus itu? Tutunus apa? Tetanus itu apa Bam? Tetanus itu kalau orang digigit anjing gila. Madia, dia harus disuntik tetanus. Pak Bam, Ya. coba dibahas Saya nggak tahu ajaran terlalu Yahudinya, jangan pribadinya yang diserang Jongkok, Yahudi. Kenapa Tuhannya beda gitu loh? Kenapa kitabnya sama tapi penafsirannya beda? Itu yang dibahas, yang Madia pingin didengar ini. Jangan Itu pribadinya. kan kata Madia, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda, ada yang aja. Maksudnya ajaran Yahudi, kitabnya kan sama Taurat dipakai Sama. orang kawan-kawan. Tapi kok Sama. ajarannya beda, Tuhannya Sama, beda. yang bilang beda itu kan yang botol. Aneh-aneh. Yang bilang beda kan orang Yahudi. Coba Anda tanya. Iya, ajaran orang Yahudi Nggak botol, ada, berarti ada botol. yang beda. Aneh-aneh aja. Kada Kada tuh, kada kawa. Nang itu kada jua mutung pian nih. Ada yang Kami menyebutkan, tapi mutung aja. 9% saja Yang bedanya kawan. di mana, Madia? Yang bedanya di Kada mana? nenang berbeda. Masalah ada yang pasca beda. atau masalah apa? Tuhannya kawan. Madia ini Yahudi mulia aja takut. Mereka bakar rambut aja dia, bakar rambut aja di sini. Diam dulu. Kada ada ini nang waras kada mau mendengarkan. Satu-satu ngomong ya, biar enak ya. Jangan ngomong sendiri. ini Madia berharap coba kawan-kawan nanti kalau ada Ishak, Valen, coba debat diskusi tentang Tuhannya. Pasti beda. Coba Tuhannya. Coba suruh ke sini itu Wahyudi. Sudah, kamu Wahyudi panggil sama sudah. Kaleng itu. Wahyudi sama Kaleng suruh ke sini. Saya mau tanya dia, tapi dia keluar lagi. Ishak itu. Tuhannya beda Pak Bom. Tuhan sama. mereka. Itu Memang itu nang kata media. ikam aja, pandiran ikam aja itu nang beda. Memang Pandiran ikam aja itu. media percaya itu kalau Ishak dan Valen itu Yahudi. Percaya. Saya apa nanya kawan, saya tidak berpengaruh masalah dia KW benar tidak, itu bukan pengaruhnya, tapi ajarannya tuh loh yang dia mau gali. Loh, Ya karena dia nggak nggak bisa tahu. kalau bukan bisa. nggak asli ya. Nah, kalau KW ikam percaya, ikam juga KW artinya. Ikam Bukan manusia ajaran. KW juga. Bukan masalah KW endahnya, tapi apa yang Nah, disampaikannya. Ajarannya Madia, tuh yang itu Madia, Tuhannya beda. Madia, kalau ada orang gila mengajari kamu ikut gila kada?
Kalau ajarannya disampaikan orang gila itu benar, yang disampaikan ya ikut aja sama dia. Oh, Berarti kamu gila ikut. Gak ada orang gila ngajarin benar. Mana ada Berarti orang kalau gila orang gila itu mengajarin benar ya? benar. Kalau Biar sama-sama gila dong. Kalau orang gila itu biasanya itu jujur, Bang. Madia ini bungul. oh dia Ikam nih, gila benar orang gila. Ikam nih bungul pengarasan juga. Jadi Ikam sama nih. orang gila, Madia. pantesan pada gila semua ya. Ikam nih bungul pengarasan juga. Ikam nih bungul pengarasan juga. Ikam nih. Mana ada orang gila mengajarkan yang benar. Orang gila mau apa mengajarkan pasti gila. Yang ikut gila juga. Nah gini kawan, itu kan yang pembaba. kitab sucinya kan pegang, nah ambil. Nah jadi ketuhannya kok beda. Ini yang perlu jadi renungan ini kok beda. Nang bilang beda kan Ikam aja yang pandirannya beda. Orang Yahudi kawan, orang Yahudi yang 80% orang Yahudi semua kada ada yang berbeda, kada ada yang berbeda, cuma Ikam sama si Wahyudi aja yang beda. Palidara. Kalau sama tentunya di Israel sana Kristen lebih besar, lebih banyak. Ada Madia kada ada yang beda. Yang beda cuma Ikam sama si Wahyudi aja. Madia, saya mau tanya. Bagaimana mereka orang Yahudi tidak mengenal Yesus, bahkan ditolak Yesus itu oleh orang Yahudi, kawan. Salah. Itu asal nyablak aja kamu ngomong itu. Yang beda Madia, tuh otaknya. asal nyablak kamu ngomong itu. Otaknya Kalau setengah. Anda bisa buktikan mana ayatnya nama Yesus di dalam PL Taurat, coba baca. Madia lawan anak Madia, Batak. dengar nih, saya ajarin kamu biar kamu pinter nih. Di dalam Madia, Biar dia lawan anak Batak aja pakai David. Biar anak Batak silakan. Madia. Anak Batak. Coba. Siapa yang mau lawan dia? Anak Anak Batak. Batak, kasih anak Batak. Kalau anak Batak mau lawan si Madia, ya udah silakan. Kita diam aja. Horas. Yahudi, supaya seperti Yahudi. Anak Batak, Ya. kita udah berkawan. Kami Udah yang lain diam. Biar Madia dengan anak Batak. Anak Batak kita kasih kesempatan biar. Kita turunin aja Pak. Pak Bombong kita semua turunin aja Pak. Biar dia berdua aja. Turun. Oke, turun. Nah, turun. Turun ya. Selamat malam Bang Madia. Selamat malam kawan anak Batak. Semangat ini kawan saya. Semangat 45. Iya. Hore. Mantap. Iya Bang, ini lagi masih suasana tahun baru Bang di Medan. Jadi kita ngomong yang damai-damai aja ya Bang, yang damai-damai. Benar. Kita ada perbedaan, tetapi janganlah perbedaan itu digoreng-goreng. Kita santai saja. Perbedaan itu suatu anugerah ya. Suka atau tidak suka suatu anugerah. Siapa tahu hatinya nanti terbuka. Saya yang menerima atau yang menerima. Iya benar. Saya senang dengan anak Batak ini. Orangnya Iya. Dibanding Mardokai, anak Batak bagus daripada Mardokai. Jangan reuni. Langsung aja jangan reuni. Langsung aja. Tanya masalah ketuhannya anak Batak dan media. Sama enggak? Ayo lanjut. Oke. Oh diam. Jangan diam. Halo. Oke, siapa dulu? Madia dulu. Oh, silakan Bang, silakan. Gini bang. Di dalam Islam itu sebenarnya secara umum kan Bang, konsep ketuhanan Islam dengan ajaran terdahulu itu sebenarnya menurut Islam lah ya, itu sama. Ini menurut ajaran Islam itu sama. Artinya Tuhan yang Esa Murni. Ini didukung oleh orang Yahudi. Esa Murni ini didukung oleh orang Yahudi. Faktanya apa? Faktanya di Yahudi sana 80% mereka mengakui Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan Tritung, Tunggal atau Oneness atau apapun namanya, atau Tuhan yang menjelma jadi manusia. Nah ini bedanya. Kalau ya kita berbeda nggak masalah. Nah terserah Abang. Kita hanya berbagi wawasan di sini. Jadi kalau Abang mengakuin
beda ya, kok berarti ajaran yang datang abad ke-1 itu yang membuat beda. Nah itu kalau konsep Islam sama, mengakui Tuhan Adam, Abraham, Musa, Tuhannya Yesus, ya Tuhannya Nabi Muhammad, itu sama semua. Madya percaya dengan Tuhannya Yesus, percaya Madya. Nah, seperti itu kawan, ya. Oke, Bang Madya. Oke. Ada hal yang berbeda antara persamaan konsep dengan esensi yang dimaksud. Oke. Saya juga punya teman-teman muslim. Saya sering bilang kan, saya punya sahabat lah, nggak teman lagi, sahabat. Kemarin keluarganya ada kemalangan, saya juga membantu. Saya punya sahabat naik podium pada saat perayaan MTQ nasional di NTB, Nusa Tenggara Barat 2017 ya. Mantap. Ya. Nah, oke, persamaan konsep ketuhanan bisa saja sama. Hanya saja Tuhannya berbeda. Jadi tidak serta-merta kalau konsepnya sama, Tuhannya sama, gitu Bang. Paham nggak maksud saya, Bang? Oke. Iya, Kita juga boleh. Yang seperti itu boleh. Oke. Yang Bang Madya pahami, Tuhannya orang Kristen itu ada 3, kan begitu yang Bang Madya pahami ya. Tetapi bagaimana? Yang Coba silakan. Yang Madya pahami Tuhannya kawan-kawan ini, mereka tuh Esa, tetapi Esa kawan-kawan ini nggak murni lagi, nggak seperti orang Yahudi dan Islam, itu yang Madya pahami. Esanya nggak murni, artinya ada kepribadian, ada ekor-ekor, macam-macam lah. Ada yang percaya 3 in 1, 2 in 1, lain-lain konsep mereka itu. Ada yang oneness, jadi aneh-aneh Bang, yang berbeda gitu. Tinggal Nabi Isa itu yang Madya pahami seperti itu kawan, yang Madya pahami. Esa juga jadi Esa tapi nggak murni lagi seperti orang Yahudi dan orang Islam. Esa murni Bang. Itu saja bedanya. Iya, oke. Mungkin kita tidak sepaham dengan hal ini Bang, tetapi perlu saya tegaskan. Abang tahu kan kalau orang Batak itu kami kan gereja di kesukuan ya Bang ya. Iya. Saya sendiri lah di gereja kesukuan. Tetapi sepanjang yang saya ketahui dan yang didoktrinkan kepada kami, karena ada 2 hal yang berbeda. Ada orang Kristen yang belajar teologi untuk mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada orang Kristen dari kecil hanya belajar katekisasi 6 tahun dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Artinya adalah yang Abang sebutkan itu menurut saya melenceng. Tuhan orang Kristen itu tidak beda, baik itu Tritunggal, baik itu oneness, tidak. Tuhannya sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Boleh Abang tanyakan juga kepada penganut oneness yang Abang kenal di mana-mana, Tuhannya orang Kristen itu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan kami yang dari gereja kesukuan. Yesus Kristus itu nama Tuhan kami. Nama Tuhan kami. Kan orang Israel nggak punya nama Tuhan. Nggak boleh orang Israel sebut nama Tuhan. Contohnya, kalau orang Muslim kan Tuhannya Allah SWT ya. Benar ya Bang ya? Kalau orang Yahudi, kalau orang Yahudi tidak boleh sebut nama Tuhan. Tidak boleh. Mereka akan menyebut nama Tuhannya dengan El Roy, Yahweh, Adonai. Artinya mereka begitu takut. Mereka tidak punya nama Tuhan. Sebab Tuhan telah berkata kepada Nabi Musa di Gunung Horeb, baik dimanapun, aku adalah aku. Jadi Yahudi tidak punya nama Tuhan. Yahudi tidak punya nama Tuhan. Makanya ada orang Yahudi, siapa itu Yahudi KW? Dia bilang nama Tuhannya Yahudi itu Hasem. Itu salah. Orang Yahudi sampai saat ini tidak berani menyebut nama Tuhannya siapa. Tidak berani. Kalau mereka mau menyebut nama Tuhan, mereka akan menyebutnya dengan sebutan penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, atau Immanuel, Allah beserta kita. Tidak ada nama Tuhan orang Yahudi. Kalau orang Muslim kan nama Tuhannya Allah SWT. Udah jelas beda. Yang punya nama dengan tidak punya nama. Kalau kita orang Kristen adalah umat Allah dalam penggenapan. Karena sudah digenapi sehingga nama Tuhan orang Kristen ada
Ya, nama Tuhan orang Kristen adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu nama Tuhan kami, nama Tuhan kita lah. Nama Tuhan orang Kristen itu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu nama Tuhan, udah sahih, udah fix ya. Yesus Kristus itu nama Tuhan. Israel tidak punya nama Tuhan. Nah, tentang Trinitas, Bang Madia, Yesus itu firman Allah Bapa. Roh Kudus itu roh Allah Bapa. Jadi Allah harus punya firman dan punya roh. Kalau Allah tidak punya firman, itu cacat namanya, Allah yang cacat. Tidak boleh Allah tidak punya firman. Allah yang dan idiot. tidak Allah yang idiot kalau cuma nggak bisa berfirman. Ya, sebentar. Jangan, biar dulu. Silakan lanjut. Iya. Lanjut. Baik, Oke. ini mau dengar informasi dari anak Batak. Firman itu apa sih sebenarnya menurut anak Batak? Firman itu yang dia belum tahu paham ini. Oke. Manusia tidak punya firman. Malaikat tidak punya firman. Iblis tidak punya firman. Hanya Allah yang punya firman. Dan kalau Allah tidak punya firman, itu Allah yang cacat. Itu bukan Allah, itu hanya Allah jadi-jadian mungkin. Idiot kalau nggak punya firman, idiot dia. Udah, lanjut. Mantap. Mantap. Ini setuju sekali sama. Mantap, lanjut. Lanjut. Arti firman kawan apa? Maksudnya arti firman, definisi firman itu menurut kawan-kawan apa? Allah sendiri. Firman. Iya, firman itu kekuatan Allah. Allah kalau tidak punya firman tidak ada kekuatannya. Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan firman. Firman itu kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Manusia tidak punya firman. Gitu Bang Madia. Oh, jadi menurut anak Batak definisi firman itu artinya kekuatan ya. Berarti Iya. apakah ini mewakili ajaran Kristen ini? Firman ini artinya kekuatan. Apakah mewakili ajaran Kristen? Betul sekali. Betul, itu Kekuatan. kemahakuasaan Iya. Tuhan. Kemahakuasaan, bukan kekuatan, Iya. kekuasaan. Iya, itu hanya Allah yang punya Bang Madia. Hanya Allah yang punya. Manusia tidak punya itu. Lucifer tidak punya itu. Aku 3 tahun kan ikut Lucifer. Lucifer tidak punya itu. Oh, jadi menurut ajaran Kristen, firman itu artinya kekuasaan atau kekuatan. Begitu ya, Bang? Allah. Hanya Allah yang punya. Kemahakuasaan. Saya garis poin ya, saya garis poin. Artinya firman itu adalah kemahakuasaan atau kekuatan. Apa seperti itu? Iya. Hanya Allah yang punya. Hanya Allah yang punya Madia. Bang Madia. Hanya Allah yang punya. Artinya menurut ajaran Kristen, kawan-kawan ini, definisi firman itu kemahakuasaan atau kekuatan. Apa seperti itu? Tepat. Yang dimiliki Allah. Yang dimiliki Allah ya. Hanya Allah yang punya ya. Iya. Ya, berarti kan ini letak perbedaannya antara ajaran kawan-kawan ini tentang firman ini. Kalau dalam Islam, firman itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Tuhan yang diinformasikan, yang diperintahkan, bisa juga seperti itu. Bisa jadi. Artinya, Coba anak Batak coba tanya kapan Tuhannya berfirman. Anak Batak tanya kapan Tuhannya berfirman, tunjukin ayatnya di mana. Tanya. Jadi gini Bang Madia sebenarnya ya. Kalau Allah itu adalah sesuatu yang empunya langit dan bumi ini Bang Madia. Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah itu sendiri Bang Madia. Jadi kalau ada kalau ada satu esensi yang mengaku bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi ini, kira-kira kayak mana Bang Madia? Coba pendapat Bang Madia lah dulu. Kalau contohnya besok lah atau sebulan lagi. Informasi di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa yang menciptakan seluruhnya itu Gini, sebentar Bang Madia, berjangan belok-belok. Sebentar Bang Madia, berjangan belok-belok ya Bang Madia. Sebentar ya. Gini, kita kan udah tahu yang menciptakan langit dan bumi ini kan Allah, Sang Pencipta. Ya benar ya. Kita. Ya, kalau seandainya 30 tahun lagi ada satu esensi yang mengaku Allah,
menciptakan langit dan bumi ini. Kayak mana pendapat Bang Madya? Coba. 30 tahun lagi atau 10 tahun lagi lah, ada satu esensi. Aku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini katanya. Kayak mana pendapat Bang Madya? Halo Bang Madya. Kita kan sekarang udah tahu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini adalah Allah. Tiba-tiba 10 tahun lagi ada yang mengaku Allah. Akulah yang menciptakan langit dan bumi ini katanya. Kayak mana pendapat Bang Madya coba? Kita nggak lari ke agama Kristen, ke agama Islam, enggak. Coba kayak mana pendapat Bang Madya coba? Coba silakan Bang Madya. Mantap kali kau Bang. Hebat ini. Mantap kali kau Bang. Aduh, macam mana pula? Sekali sama. Ini baru keluar. Hebat kali kau Bang. Ini baru anak ini. Ini baru anak. Macam mana pula kau? Ini baru anak. Ini baru. Lanjut. Aku senang sekali kau. Lanjutkan anak Batak. Sikat si Madya itu. Lanjut. Kita nggak lari ke agama Bang Madya. Nggak usah bawa agama deh. Nggak usah bawa Hindu, nggak usah bawa Buddha. Seandainya 10 tahun lagi ada satu esensi atau adalah nabinya. Contohnya nabinya Paul Jang lah contohnya. Pak Paul Jang. membawa ajaran baru. Aku membawa wahyu dari Allah yang menciptakan langit dan bumi ini katanya 10 tahun lagi. Kayak mana pendapat Bang Madya coba? Coba silakan Bang Madya. Kita nggak lari ke agama. Kita nggak lari ke agama. Madya mau hancur Madya. Hancur, modar. Kita kan oke, kita apa sih agar Bang Madya bisa nangkap, kita bawa lah sedikit. Yang menciptakan langit dan bumi ini kan sepengetahuan Bang Madya kan Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Nah, seandainya 10 tahun lagi ada yang mengaku Allah lagi. Kayak mana pendapat Bang Madya? Kalau ada yang mengaku lagi, yang menciptakan, kalau yang menciptakan sekarang menurut Bang Madya kan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 tahun lagi ada yang mengaku, yang menciptakan dunia ini adalah Allah Siddhartha katanya, Siddhartha Gautama yang menciptakan. Kayak mana pendapat Bang Madya? Silakan Bang Madya. Bang Madya, Tewaslah kau. lagi garuk-garuk dia. Dia kehilangan firman Madya. Madya kehilangan firman. kena mood kurang Bang Madya ini pakai mana? Bukan kena mood, kena skakmat. Madya mulutnya lengket. Ya, mana kok Madya? Kenapa enggak jawab? Macam mana pula kau? Tuh, Madya, Pak Ibnu Kalam bilang kenapa nggak jawab Madya? Ya, kalau tidak bisa jawab, nanti saya jawab. Tuh, iya. Nggak bisa Jawablah ya, Pak Ibnu. Ibnu Kalam. Ya, diulang dulu pertanyaannya. Oh, sama Pak Ibnu sekarang. Selamat malam Pak Ibnu, shalom. Ya, Pak Ibnu. Ya, shalom. Ya, shalom Ya. Pak Ibnu Kalam, shalom. Oh. Iya, Pak Ibnu Kalam. Selamat malam, shalom. Selamat bergabung di Solata BM2 Apologet. Madya Tuhan tewas. Yesus memberkati Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam, Madya tewas. Bungkus. Tolong bantu dulu. Bungkus. Pingsan kali. Bawa ke ICU. Ya, nanti saya bantu dulu Madya. Ya. Ya, dibantu Pak Ibnu Kalam. Soalnya kan mereka menyimpan dari kitab suci yang 4 itu, makanya kalau Ya. Udah Pak Ibnu aja, Pak Ibnu Kalam aja. Udah dia udah tewas. Udah tewas dia. Oh, Pertanyaannya, Pak Ibnu aja ya. Gini Pak Ibnu Kalam. Kita nggak lari ke agama deh. Nggak ke Kristen, nggak ke Islam, nggak ke Hindu, nggak ke Konghucu, nggak ke Buddha. Ya. Kita kan udah tahu sekarang yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Nah, Ya. bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam kalau 10 tahun lagi ada yang mengaku seorang nabi dan mengatakan kalau yang menciptakan langit dan bumi, ya? Bagaimana? Lanjut.
Ada seseorang yang mengaku nabi mendapat wahyu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Kayak mana pendapat Pak Ibnu Kalam? Coba, silakan Pak. Ya, kalau ada yang mengaku menyampaikan kepada umum bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, ya bisa saja, tidak ada yang salah. Selama itu sinkron dengan ajaran pertama. Nah, itu. Contohnya gini deh Pak. Kita kan sudah tahu, Pak Ibnu Kalam kan sudah tahu, menurut keyakinan Pak Ibnu Kalam, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah yang namanya dikenal dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Pak Ibnu Kalam ya? Betul. Oke. Bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam kalau 10 tahun lagi ada seorang yang mengaku nabi dan membawa ajaran baru dan mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Ilih Subahini Witihili. Bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam? Seandainya bukan Allah SWT menurut dia. Artinya lain orang salah. Pintar salah. juga. Kayak mana? Salah. Bagaimana pendapat Pak Ibnu Kalam menanggapi itu gitu? Contohnya Pak Ibnu. Silakan Pak. Kalau kita sesuaikan saja dengan yang di Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan Alkitab. Iya. Salah. Tidak usah segan-segan. Serang saja Al-Quran, nanti saya jawab. Enggak. Yang saya tanya tadi Pak Ibnu. Tidak perjelas saja bahwa Nabi Muhammad. Tidak usah terlalu. Ya, perjelas saja. Sekarang gini Pak Ibnu. Anggap saja aku orang Islam. Anggap aja aku orang Islam. Enggak, orang Kristen saja, orang Kristen supaya tidak kacau. Saya Islam, saya mewakili Islam. Oke. Sekarang saya tahu dalam ajaran Islam itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu namanya Sang Pencipta di dalam bahasa Arab. Iya. Ya. Dan nama Allah Subhanahu wa taala ini diperkenalkan kepada dunia oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Benar ya Pak ya? Ya. Benar. Oke. Apa yang terjadi menurut pendapat Pak Ibnu Kalam kalau 10 tahun lagi ada seseorang yang mengaku nabi dan mendapat wahyu dari taruhlah dibilangnya tidak boleh lagi ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Iya, yang ngerti. Ya. Seandainya contohnya gini deh. Alkitab juga melarang, Alkitab melarang, Al-Quran melarang. Iya. Jangan mengada-ada bertanya, jangan mengada-ada bertanya. Loh. Sekarang gini Pak Ibnu. Kenapa saya tanyakan begitu Pak Ibnu? Kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, Allah Subhanahu wa taala itu dikenal dunia pada abad ke-6. Pada tahun 600-an lah manusia di muka bumi ini menyebut nama Allah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Arab Kristen sudah mengenal istilah Allah, nama Allah. Allah juga. Orang penyembah berhala juga menggunakan kata Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala menurut penyembah berhala. Salah. Tidak ada Subhanahu wa ta'alanya, Pak. Kita nggak boleh ngarang deh. Subhanahu wa ta'ala itu penghormatan. Iya, ngerti. Tetapi kita kan ditonton orang ini dan ini direkam. Banyak Allah, kalau mau menyebut Allah saja boleh, mau menyebut Allah Subhanahu wa taala lebih benar lagi karena memuliakan. Subhana itu suci, wa taala itu tinggi, jadi maha suci dan maha tinggi. Kalau menyebut Allah boleh saja, boleh juga Allah Subhanahu wa taala, boleh. Sama Allah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sama. Oke ya. Pertanyaan saya adalah, apakah pemuka-pemuka agama sebelum Nabi Muhammad lahir, apakah pemuka-pemuka agama itu
tidak terlalu pintar sehingga tidak tahu menyebut dengan sebutan Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh, Pak. Pintar. Artinya begini. Malah pada waktu itu yang terkenal adalah syair, membuat syair-syair. Orang Tetapi Arab tidak itu pernah. Oke, gini Pak. Oke, pintar, Bapak aku pintar ya. Tetapi sebelum Nabi Muhammad lahir, tidak ada satupun orang di dunia ini menyebut Allah itu dengan Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Yang ada adalah supaya berbeda antara ajaran penyembah berhala dengan ajarannya Nabi Muhammad. Oh, artinya adalah yang menyebut Allah dengan sebutan Subhanahu wa Ta'ala itulah jalan yang benar. Ya. Begitu maksud Pak Ibnu. Ya, berarti ya. kalau tidak, ya, berarti kalau tidak menyebut dengan Subhanahu wa Ta'ala itu ajaran yang salah. Begitu maksud Pak Ibnu. Tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan, lebih dimuliakan. Sama dengan Yesus Kristus itu berbeda. Ya. Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri, kalau lari Yesus Kristus itu yang diurapi. Ya, silahkan. Iya. Maksud saya adalah suka atau tidak suka Pak Ibnu, setuju atau tidak setuju, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikenal dunia pada tahun 635. Ya, 635 Masehi. Nah, artinya adalah sangat tidak etis kalau sesuatu yang baru dikenal pada abad ke-6 pada tahun 635 Masehi mengaku-ngaku bahwa dialah Tuhan pada orang-orang zaman mata ganti mata, gigi ganti gigi, pada zaman purbakala gitu. Sangat tidak etis. Artinya sekarang kutanya lah dulu Pak Ibnu Kalam. Etis. Karena begini, kenapa etis? Karena yang memposisikan diri sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan di dalam Al-Quran. Orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke. Ya. Nah, Al-Quran ya. Ya. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Ada dalam surah Al-Baqarah itu. Iya, Al-Quran keseluruhan aja. Kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah berusia 47 tahun. Ataupun tafsir saya yang salah. Bagaimana pertanyaannya? Diulang lagi pertanyaannya. Beliau mendapatkan wahyu, bukan 47, Iya. 40 tahun. Iya, 40 tahun. Oke lah. Oke, aku ikut Pak Ibnu Kalam. Media dulu biar Pak Ibnu dengan ini supaya enak kita dengar. Media dan Pak ini diam ya. Iya. Artinya anak Batak dan seluruh umat Islam setuju bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu Allah pada saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Nah, pertanyaan anak Batak sangat simpel. Apa agama Rasulullah SAW ketika dia berumur 39 tahun? Silakan Pak. Bertauhid. Kan dia berusaha untuk meyakini bahwa Allah itu satu. Kan pada waktu itu penyembah berhala meyakini banyak Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu mau menjadikan orang Arab itu monoteisme, bukan politeisme. Itu mau mengajak umat. Maksud saya begini Pak Ibnu. Ketika dia berusia, kan yang membawa ajaran Islam kan Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran tidak ada istilah agama, tidak ada. Itu terjemahan. Kamu korban terjemahan. Oh, harus merujuk ke bahasa asli. Ya. Jadi kalau Kemenak membuat terjemahan itu bagaimana? Inna dina indallahil Islam. Mau terjemahkan bagaimana itu? Iya, sekarang kan gini Pak Ibnu. Kita tahu bahwa ajaran Islam itu dan pengenalan akan malaikat Jibril dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Rasulullah SAW. Benar ya Pak Ibnu? Ya. Artinya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, ketika dia berumur 39 tahun, apa agamanya? Tidak ada informasi yang jelas. Yang informasi yang jelas itu adalah Nabi Muhammad mau mengajak orang bertauhid. Oke, artinya
Anak TK mau jawab. Anak TK diam aja. Artinya begini Pak. Ya, kepada yang Pak jawab. Pak Ibnu Jadi sampaikan agama itu, Nabi Ya karena Anda Sebentar, dipusingkan dengan istilah agama. Jadi usahakan jangan membawa terjemahan. anak Batak. Ya, Oke. Pak Ibnu Kalam. yang pada waktu itu yang diperlukan yang diutamakan oleh Nabi Muhammad itu monoteisme, satu Tuhan. Oh, artinya Satu tidak Allah. perlu itu. Iya, tidak perlu itu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Tuhannya satu. Itulah maksud Pak Ibnu ya. Tidak perlu mau itu Pak, Allah Perlu, Subhanahu wa taala. karena yang pencipta itu harus ada namanya, Namanya sang pencipta di dalam Al-Quran adalah Allah. Kalau ditambahkan Subhanahu wa taala itu memuliakan. Iya, artinya Jadi gini. Subhana itu artinya Maha Suci, Artinya gini. Ta'ala itu artinya tinggi. Artinya gini Pak Ibnu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termotivasi untuk memperkenalkan kepada umatnya bahwa Allah itu monoteis. Ya. Gitu ya. Tidak peduli mau namanya Allah yang dimuliakan, mau Tidak ada namanya bimbingan, tidak. Salah. Ada bimbingannya di dalam Al-Quran, ada petunjuknya. Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Iya, siapa saja nama Allah Subhanahu wa taala itu yang boleh. Selain dari Allah Subhanahu wa taala, siapa contohnya kalau orang Yahudi nih Pak Ibnu ya. Ada Asmaul Husna, kesimpulannya itu Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Iya, artinya gini, kalau kita orang Tidak boleh orang Kristen sembarang kan menyebut ya. nama Allah, tidak boleh. Iya, benar, setuju. Ah, contohnya gini Pak Ibnu. Kalau kita orang Kristen kan menyebut nama Tuhan itu harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, gitu ya. Ya, Kalau apa orang perbedaan antara Yesus dengan Yesus Kristus? enggak, kita bahas satu-satu dulu. Nanti Pak Ibnu, Apakah sama Yesus dengan Yesus Kristus? tentu saja sama. Tetapi Tidak jangan sama. kemana-mana dulu. Tidak sama. Kalau Jangan Yesus kemana-mana itu dulu. siapa yang punya nama Yesus? Siapa yang punya nama Yesus? Yesus itu juru selamat. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Siapa yang Kristus. punya nama firman itu? Allah Siapa yang punya nama itu? Ya, oke. Nanti kita jawab ya. Jangan kemana-mana Siapa dulu. yang jawab dulu. Kan sudah tadi Islam. Sekarang Kristen. Jawab dulu. Siapa itu belum Yesus? kelar dong. Tapi karena gini Pak Ibnu tadi bilang tidak ada informasi tentang agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak Ibnu bisa dilaporkan ke Kemenang. Ada jawab, Gitu. ada itu, ada. Kan Pak Ibnu sebenarnya gini Pak Ibnu. Ya, ada yang mengatakan data Ibrahim, ada yang begitu ajar Ibrahim. Udah perdebatkan itu. Sebentar. Pak Isa Yahudi diam dulu. Biar Pak Ibnu. Pak Ibnu tadi bilang. Anak TK diam, anak TK tutup mulut. Bang Ajar ini media ini ribut sekali media nih. Silakan turun aja di media di bawah. Silakan lanjut. Ya, turunkan dulu media. Ya, Pak Ibnu tadi bilang tidak ada informasi yang jelas tentang agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu Pak Ibnu? Ya. Jadi Pak Ibnu bisa dilaporkan ke Pak Ibnu. Oh, berarti pendapat Pak Ibnu aja ya, tidak mewakili ya? Ya, betul pendapat saya saja. Oke, mantap. Biar jangan ada pidananya Pak, gitu. Pendapat Bapak sendiri. Ya, yang saya tahu tidak ada, belum pernah saya dengar itu ada agama apa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Yang saya tahu diajak untuk bertauhid. Berarti begini, berarti Pak Ibnu tidak setuju ya bahwa Abraham dan sebagainya diklaim sebagai agama Islam. Titik. Lanjut yang lain. Ya nanti kan turun wahyu itu. Nanti turun wahyu. Kan belum ada agama. Ya belum. Berarti itu pendapat yang mengatakan bahwa Ibrahim, Adam dan sebagainya itu beragama Islam gugur. Lanjut. Iya karena memang bukan lanjut yang lain, lanjut. Gugur. Ya. Oke Pak Ibnu. Ya, jadi Adam itu bukan beragama Islam, ya betul. Iya benar. Iya. Termasuk Nabi Idris? Iya, semua nabi-nabi. Kan ajarannya itu Nabi Muhammad berbeda dengan Ibrahim. Sekalipun disuruh ikut Ibrahim itu beda. Iya, kita bisa pahami. Pada zamannya Ibrahim itu menyembah Yahwa. Kalau Nabi Muhammad itu tidak menyembah Yahwa, menyembah Bapa. Kalau Nabi Muhammad. Iya. Menyembah Bapa.
Ya. Ya udah lanjut ya. Silakan. Silakan. Aku jadi curiga sama Pak Ibnu. Pak Ibnu bilang menyembah Bapa. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu juga Trinitas? Ya, ada ajaran Trinitas dalam Al-Qur'an. Utiullaha wa utiur rasul wa ulil amri minkum. 3 juga permasalahan itu dibahas. Pak Ibnu Kalam nggak baca Al-Quran. Ada teologi Trinity di dalam Islam. Ada. Pak Ibnu Kalam nggak baca Al-Quran. Ya, Muhammad sendiri mengatakan. Pak Ibnu Kalam ya, Pak Ibnu Kalam kalau nggak ngerti Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam nggak baca Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa orang Yahudi itu punya Allah. Ya, orang Yahudi itu Tuhannya Allah Bapa, Pak. Yang Bapa itu enggak. Dan Allah sendiri melaknati itu. Jangan bicara Islam, Pak. Ya, saya tahu lakad kafara allazina qalu innallaha Isa ibnu Maryam dikeriti oleh Al-Qur'an. Kemudian salisu wasalasa itu terkait Bapa, Anak dan Bunda Maria. Sudah, ya lain lagi. Itu dalam Al-Qur'an. Iya, maksud saya gini Pak Ibnu, saya harus tegaskan dulu dong Pak Ibnu, karena kan saya baca Al-Quran, saya lebih tahu Al-Quran daripada kamu. Iya, ngerti. Saya paham daripada Madia. Iya, bukan. Iya, anggaplah Madia nggak tahu apa-apa. Tapi pernyataan Bapak tadi, sepedaannya tuh. Masa dia ngomong sepedaannya tuh ada memang nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Memang. Ya. Pak Ibnu, lanjut. Dia dibilang nggak tahu apa-apa, sedih juga nih Pak. Iya, masa sepedanya Adam ada, sepedanya ada, sudah uji karbon apa, itu informasi menyesatkan itu. Merusak Islam itu. Oh yuk, kita kasih lagi iklan. Pak Ibnu Kalam ini membuat kami nggak ngerti, Pak. Pak Ibnu Kalam ini aliran apa sih, Pak? Ini Pak Ibnu. Tuh, sepeda Adam ini Pak Ibnu. Tuh. Iya, katanya sudah diuji karbon. Iya itu. Sudah uji karbon. Islam. Bikin malu Nabi Muhammad itu. Ya ini bajunya kan? Ya ini. Ya. Itu kan baju itu dibuat karena adanya hadis Nabi bahwa tingginya Tuhan itu 30 meter. 60 harta itu hadis, terinspirasi dari hadis itu. Tapi gini Pak Ibnu, sebenarnya kita dalam menyampaikan sesuatu itu Pak Ibnu, tapi Bapak opung kula Bapak, Pak Ibnu tahu arti opung, kakek. Tidak pantas ya seorang cucu menasihati kakek. Tetapi kalau bisa Pak Ibnu, apapun yang Pak Ibnu sampaikan, jangan menyinggung orang lain Pak Ibnu. Karena nggak enak sama Bang Madia. Bang Madia ini juga pintar. Nabi Muhammad itu tegas. Iya, Bang Madia ini juga kepala orang, potong leher orang. Iya, Bang Madia kan orang pintar juga itu, Pak Ibnu. Hanya mungkin berbeda pendapat. Tidak boleh membawa menyampaikan kebohongan kepada umat. Kalau saya tidak tahu ya saya jawab tidak tahu. Nah, kita mulai lagi, Yesus itu atau apa perbedaan antara Yesus dengan Yesus Kristus? Sama, itu oknum yang sama Pak. Tidak sama. Oh, dari mana Bapak bilang tidak sama coba? Kalau Yesus itu apa? Siapa nama yang punya nama Yesus? Yang punya nama Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, yaitu yang dilahirkan Bapa. Yang punya nama Yesus itu Bapa. Kalau sang anak itu namanya Yesus Kristus. Bagaimana coba sekali lagi? Salah Pak Ibnu. Ya, biarkan dulu saya salah. Ya, kalau Yesus itu adalah Bapa, namanya Bapa. Kan ada tertulis di Alkitab itu, namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa namanya Yesus Kristus itu? Ya Yesus. Tetapi kalau yang dilahirkan itu harus ditambahi Kristus. Ya. Kalau yang Yesus itu Bapa. Apa artinya Yesus? Artinya penyelamat. Bapa itu penyelamat. Yesus Kristus yang merealisasikan, yang melaksanakan pekerjaan Bapa. Bisa kasih ayat baru anak baca ya buat Pak Ibnu Kalam. Ya, di Yohanes 17 itu. Nggak ada dalam buku. Itu nanti Pak dijelaskan di 2 Korintus nanti. 2 Korintus 11. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Berarti kan Tuhan Yesus sendiri ngomong, berarti ada namanya Bapa.
Ini dijelaskan oleh Paulus ini di Korintus. Silakan anak Batak baca. Baca koma Oke. Allah. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Berarti ya Allah yaitu Bapa dari Yesus Kristus, karena pada waktu diberikan nama itu hanya dikatakan Yesus, tetapi kita harus cerdas memahami ayat bahwa yang dilahirkan itu harus ditambahi Yesus Kristus supaya kita tidak menjadi antikristus. Iya. Karena Kristus artinya itu diurapi, yang mengurapi itu Bapa. Ya udah. Harus ada yang mengurapi dan ada yang diurapi. Oke, saya kasih lagi. Iya. Jadi gini. Terjemahannya tadi itu boleh berbeda dengan yang lain itu. Itu terjemahan tidak boleh terlalu dipercaya. Karena kalau dari internasional literal translation berbeda dengan terjemahan baru. Ya. Terjemahan seperti ini tidak boleh terlalu dipercaya. Harus ditampilkan semua jenis terjemahan. Tampilkan semua jenis terjemahannya. ILT 1, ILT 2. Terjemahan mudah dibaca juga tampilkan. Oke, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menjadi Allah itu. Jadi satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Gini Pak Ibnu, Allah itu Pak Ibnu, Allah Bapa tidak pernah meninggalkan surga. Tidak pernah. 1 detik pun Allah Bapa tidak meninggalkan surga. Bagus, begini dulu. Allah Bapa itu apa? Allah Bapa lah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini. Menurut definisi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, suatu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan yang di sumur itu, dekat sumur. Iya. Coba orang Samaria ya. Ya. Baca ini lagi biar Pak Ibnu bisa tahu, coba. Ucap syukur kayak. Ya. Ucaplah yang mengatakan Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam suasana roh dan kebenaran. Ya, sebentar Pak Ibnu. Ucaplah syukur senantiasa. Bukan itu. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Bukan itu ayatnya. Dalam ya dengar dulu. Biar gini Pak Ibnu. Pak Ibnu biar tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu nama Tuhan kita, Pak Ibnu. Namanya. Betul, nama Tuhan, betul. Saya percaya. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ada dua oknum, berapa oknum di situ? Berapa oknum di situ? Ada dua, ya. Aku orang yang jujur, aku orang Batak. Jadi tentunya berbeda antara Yesus Kristus dengan Yesus. Beda, enggak. Yesus Kristus satu, Pak. Silakan. Baca ini lebih jelas. Ini lebih jelas. Silakan. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Allah yang Bapa Allah. Ya, betul. Allah itu Yahweh itu Bapa. Dan dari Tuhan itu. Yahweh itu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan Yesus mengatakan Bapa tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Ya, benar. Ya, benar. Kalau Yahweh itu dilihat, kalau YHWH itu dilihat. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu adalah Yahweh itu sendiri. Tahu? Tuhan Yesus Kristus adalah Yahweh itu sendiri. Gini Pak Ibnu. Kalau Yahweh itu dilihat, kalau Bapa tidak bisa dilihat dan tidak didengar suaranya. Baca ulang lagi anak Batak. Ulang. Kasih koma yang mengatakan Bapa itu tidak dilihat, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, sebentar Pak Ibnu, sebentar. Buka dulu Yohanes 17. Sebentar Pak Ibnu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita ya, dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu kutanya Pak Ibnu, ada berapa oknum di situ?
Amin, dua. Bapak ya udah. dengan ya. Iya, Bapak dengan siapa? Dua. Kasih tahu dulu. Bapak dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak itu Allah. Kan udah pintar Pak Ibnu. Berarti pintar Pak Ibnu. Namanya Bapak itu Yesus. Kalau namanya sang anak itu Yesus Kristus. Kan ada ayat yang mengatakan nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini lebih jelasin nih anak Batak, kasih coba nih, baca pelan-pelan ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Bapak. Ya dengar. Firman. Aku baca dulu sampai selesai. Pak Ibnu, aku baca dulu sampai selesai ya. Nanti Bapak bicara ya. Oke? Ya. Oke Pak. Yang kena blok ini aja. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Aku mau tanya Pak Ibnu, ada berapa oknum di sini? 1. Masa? Aku baca sekali lagi ya. Aku baca sekali lagi. Yang dipersoalkan itu Bapak. Bapaknya Tuhan lagi. Yesus. Bapaknya Tuhan Yesus. Aku baca sekali lagi ya. Aku baca sekali lagi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ada berapa oknum di situ? 1. Berarti Bapak tak tambah sekolah minggu Bapak. Bapak nggak pernah sekolah minggu ya? Karena begini, karena begini alasan saya. Saya membedakan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Kok kayak mana cara Bapak membedakannya? Aku tanya dulu Bapak. Nggak apa-apa. Kita mengasihi Bapak ya. Ada yang mengurapi, ada yang diurapi. Aku nggak membenci Bapak. Apa artinya Kristus? Saya mau tanya dulu, apa artinya Kristus? Kristus itu Mesias, juru selamat. Ya, Mesias. Orang yang diutus. Ya, benar. Ya, siapa yang mengutus? Allah Bapa. Nah, siapa yang diutus? Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, berarti ada 2 oknum kan? Benar. Ada 2. Ya. Berarti harus dibedakan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Ada 2 oknum yang berbeda antara Allah Bapa dan anaknya yang tunggal. Bukan Yesus dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus dan Tuhan Yesus Kristus namanya Bapa itu adalah Yesus. Namanya yang diurapi itu adalah Yesus Kristus. Gini Pak Ibnu, gini. Yesus Kristus itu nama Tuhan kita, Pak. Tuhan kita itu Trinitas. Tunggu dulu, Tuhan itu apa? Kalau menurut pengertian Tuhan itu apa? Tuhan itu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala Tuhan itu penguasa, segala kuasa telah diberikan kepada aku. Oke. Ya. Bukankah ayat itu menunjukkan, Pak? Iya, bukankah ayat itu menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena segala kuasa diberikan kepadanya? Siapakah yang memberi? Siapa memberi kuasa itu? Bapaknya. Ya, Allah bagus, Bapak. Baca nih. Oke. Lebih jelas ini. Baca lebih jelas. Ini Pak Ibnu. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tolong Pak Ibnu jawab dengan jujur deh. Kalau berarti Bapak pernah juga sekolah minggu kurasa. 2 oknum benar. Ada 2 oknum yang berbeda di sini. Tapi kenapa dikatakan hakikatnya satu? Kenapa dikatakan hakikatnya satu? Gini Kenapa Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Iya, benar. Gini Pak Ibnu. Ya. Gini Pak Ibnu. Apa alasannya itu? Trinitas itu adalah Father is not Son. Father is not Holy Spirit. Ya. Macam-macam pula. Hebat sekali kau. Macam-macam. Bapak bukan anak. Is God.
Ya. Jadi harus paham Pak Ibnu Kalam itu ya. Allah itu harus seperti itu Ada Pak Ibnu. kemungkinan saya Kalau lebih Allah tidak paham. seperti Ada itu, kemungkinan saya lebih paham. coba silakan, coba nggak apa-apa. Coba. Yesus, pertanyaan saya belum kamu jawab. Apakah Yesus itu sama dengan Yesus Kristus? Ya tentu saja sama Pak. Dari tadi saya sudah jawab. Tentu saja sama. Sama. Beda Apa karena kalau bedanya, Yesus itu namanya Bapa. Kalau Yesus Kristus itu namanya Sang Anak. Bapak bukan anak, kan sudah jelas di situ. Yang mengurapi itu Bapak. Yang diurapi itu Yesus Kristus. Nih, anak Batak baca ini biar supaya jelasin ada 3 oknum, ada Batak harus bacain, Pak. Anak Batak baca. Oke. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pak Ibnu, ada berapa oknum di sini? Nah, inilah Trinitas, Pak. Berapa oknum di sini? Ada 3. Coba. Ada 3. Benar Pak. Berarti Bapak kita terima jadi guru sekolah minggu Pak. Bapak enggak usah sekolah minggu, Bapak datang. Haleluya. Haleluya. Ada Batak. Ini baru Hebat kali kau. Aku si Mamur, mantap sekali. Madia, apalagi Madia jadi patung, Madia jadi patung. Gini kawan, gini logika Madia macet kawan. Saat ya Madia Google macet. Mantap. Ternyata Anak Batak. Google macet. Abang saya marganya si Mamura. Ini baru adik aku. Aduh. Pak Bambom, Ini baru saya. Pak Bambom, ternyata Google bisa macet juga, Pak Bambom. Google macet juga ya. Aduh, penggugat. Kalau bikin saya punya video pendek kah? Ya, penggugat kirim. Iya, terang Pak. Anak Batak bantu Oke, Madia bikin dong. sudah bikin ya, download ya.